teknik latihan, Mm-mm. pola makan, posisi pada saat latihan itu juga menentukan. Mm-mm. Contoh begini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya, Yuma, tentunya di podcast kali ini. Nah, memiliki tubuh yang proporsional, di mana otot-otot ini dapat terlihat dengan jelas, dan ini adalah impian banyak kalangan laki-laki pastinya begitu ya. Namun pada kenyataannya ada orang-orang yang beranggapan bahwa untuk mendapatkan tubuh yang proporsional, yang ideal, kayaknya butuh tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan seperti itu. Nah, untuk itu podcast kali ini kita akan bahas mengenai prinsip dasar yang dapat dilakukan untuk pembentukan otot seperti itu. Pola makannya seperti apa. Nah, ini saya bersama dengan Bro Aca Van Diesel ya. Oke. Siap. Van Diesel, seorang trainer dan juga konsultan nutrisi. Selamat siang, Assalamualaikum Bro Aca. Siang, brother. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, kita akan mau berbincang banyak ini Bro Aca. Siap. Ya, terkait dengan pembentukan otot. Aduh, kalau saya otot gimana ya? Saya harus otot kayak gini ya. Otot, kemudian pola makannya seperti apa. Nah, kita mau bahas di sini, Bro Aca. Nah, kita mau minta penjelasan dari Bro Aca seperti apa sih? Karena di luar sana mungkin banyak orang yang mau membentuk Betul. tubuhnya. Siap. Ya. Tubuhnya yang menjadi ideal, proporsional, kemudian biar menjadi apa ya? Maco lah. Maco keren. gitu ya. Kita jangan makan coto Siap. dulu. Sebentar makan cotonya ya, Bro ya. Oke. Nah, ini kita mau tahu dulu nih, Bro Aca. Seperti apa sih, bagaimana cara memulainya seperti itu, Bro? Jadi begini, banyak orang yang ingin membentuk otot. Iya. Terus ada juga yang mengatakan, waduh, saya mau membentuk otot tetapi saya mau six pack saja. Six pack. Nah, itu tidak bisa. Jadi pembentukan otot itu harus secara menyeluruh. Karena anatomi tubuh kita itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Seperti rumah, kalau kita mau bersihkan kamar saja bisa kita bersihkan, kamar saja kita bisa atur. Kalau secara keseluruhan anatomi tubuh itu semua secara berkesinambungan itu harus kita latih. Karena kenapa? Setiap gerakan yang kita lakukan akan kontraksi ke otot yang lain. Begitu ya. Jadi pada prinsipnya pembentukan otot bisa dilakukan oleh siapa saja, baik wanita, pria, muda ataupun usia lanjut. Seperti itu. Dan tidak ada yang susah kalau kita tahu caranya. Jadi harus mengetahui dulu pola-polanya, pembentukan otot seperti apa. Nah, itu dibarengi dengan apa ini, Bro Aca? Jadi begini, sebelum kita masuk ke pola latihan, harusnya kita harus merubah dulu gaya hidup kita. Gaya hidup kita bagaimana itu? Gaya hidup itu adalah mindset kebanyakan orang umum yang mengatakan mereka ingin membentuk tubuh dengan cara diet. Nah, diet itu harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Karena kebanyakan orang di luar bukan mereka mungkin tidak paham, mungkin belum teredukasi bagaimana cara yang baik dan benar. Mereka diet itu justru mengurangi makan, bahkan sampai tidak makan. Iya, kebanyakan yang itu sih, Bro Aca, saya dapatkan kalau misalnya kita ngajak makan, makan yuk coto, makan palu basah begitu, tapi dia bilang, aduh, saya mau diet deh, tidak mau makan nasi. Nah, itu sebenarnya salah ya, sebenarnya ya. Sebenarnya bukan Nah, salah. tapi cuman harus mengganti. Artinya kalau kita tidak mengkonsumsi nasi putih, kita karbonnya ganti dengan beras merah. Jadi diet itu bukan mengurangi makan, tetapi bagaimana caranya merubah pola makan, mengatur pola makan dari yang tidak sehat menjadi sehat. Jadi bukan mengurangi, apalagi sampai tidak makan. Kalau kita tidak makan, mending kita puasa. Selain dapat pahala kan juga kita merasa diri kita lebih mungkin lebih dekat sama Sang Pencipta, sama Allah Subhanahu wa taala begitu ya.
Tapi kalau misalkan kalau diet itu dilakukan, dengan ada nggak, interval-interval waktunya? Misalnya pagi biasanya kan saya dengar-dengar juga Bro Aca ya, Mhm. misalnya kalau, mau diet itu harus, kalau pagi makan dulu sedikit, kemudian di Heeh. jam sekian harus makan lagi sedikit, kemudian Iya, jam sekian harus sedikit, kemudian, betul. dibagi mau makan-makan yang, manis-manis itu dibatasi. Ya, Gimana itu Bro ya. Jadi Aca? begini, Heeh. kalau di, dalam, agama keyakinan saya, Iya, eee, contoh ini sudah mmm, diberikan jauh sebelum kita ada, mhm. yang dicontohkan oleh Baginda Muhammad, Shallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam, wasallam. bahwa, kita untuk menjaga kesehatan dan pola makan yang baik dan benar, Iya, makanlah sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, iya. yang Bro Yuma tadi sampaikan itu Iya, makan sedikit, makan betul, sedikit ya, makan sedikit tetapi sesuai kebutuhan, sesuai bukan sesuai kebutuhan. keinginan. Iya, Karena kita harus bedakan Bro Yuma, heeh, mana kebutuhan, mana mana keinginan. Itu sangat keinginan, jauh beda. mhm. Kalau Kalau keinginan yang, besar gimana itu, Bro? kalau keinginan besar tapi kekuatan kecil lah itu yang bahaya. Oke, nah, Jadi begitu. ya begitu jadi harus Mhm. diatur pola makannya seperti Ya. itu ya, Jadi kebutuhan setiap mmm, manusia itu heeh, sangat berbeda. mmm, Anggaplah begini, Bro Yuma dengan kebutuhan, saya sangat jauh beda. mhm, Nah, jadi tidak tidak bisa semerta-merta pola diet saya atau pola makan saya, mhm. berikan ke Bro Yuma atau Iya, cara pola makan Bro Yuma saya yang, pakai, itu pakai nggak gitu, bisa karena kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan iya, berbeda. Dari berat badan tinggi itu sudah, menandakan bahwa kebutuhan nutrisi, mhm, kalori Bro Yuma setiap hari dan kebutuhan kalori saya setiap hari sangat jauh beda. begitu Jadi ya, sekali mmm, lagi saya garis bawahi, mhm, disesuaikan dengan kebutuhan, kebut bukan keinginan. bukan Ya, keinginan begitu. Jadi karena kebanyakan orang sekarang mmm, mereka memenuhi nutrisinya sesuai keinginannya. iya, Akhirnya sesuai keinginan mereka, akhirnya overweight, kelebihan berat badan, akhirnya mmm, pas pakai celana yang dulunya mungkin kalau dia pakai, masih merasa longgar gitu kan, longgar, tiba-tiba, mhm, "Loh, kok nggak bisa nggak dikancing?" bisa Ataupun dikancing. dikancing pas berdiri, kancingnya lepas. Oke itu dia. Ya, Nah, kalau untuk, jenis-jenis makanannya Bro, Aca, apakah ini harus, memakan yang, mhm, kita pilah-pilah misalnya, iya, makan daging mhm, sekian, kemudian makan ikan, iya, nasinya dikurangi seperti siap, itu, ya. atau bagaimana ini aturan-aturan ininya? Jadi begini, sekali lagi tadi saya sampaikan tergantung kebutuhan. Iya, Jadi, setiap program pembentukan itu harus kita memang program dari awal. Tujuannya Bro mmm, Yuma anggaplah ingin membentuk otot, iya, menaikkan size otot. mmm, Nah, otomatis kebutuhan kalori atau karbohidratnya harus harus lebih tinggi. lebih tinggi Nah, ya, tetapi tetap sesuai kebutuhan berapa berat badannya Bro Yuma. mhm, Nah, begitupun juga protein, protein dan air. iya, Anggaplah berat badan Bro Yuma sekarang 65. Nah, 65 kita kalikan 2 gram per kilogram gram berat badan Bro Yuma. mhm, Itulah kebutuhan protein Bro Yuma setiap harinya. Yang bisa iya iya, dihasilkan dari putih telur boleh, iya, daging boleh, dada ayam tanpa mmm, kulit boleh. mhm, Nah, terus tahu tempe boleh. mhm. Tetapi itu semua tidak boleh digoreng. Digoreng ya? Ya, harus dipanggang atau direbus. Nah, Tapi saya ini, apa ya, heeh, saya selalu makan goreng-gorengan ini, iya. Bro Aca, tapi tubuh saya tetap seperti ini. Nah, karena begini, Gimana itu? eee, kebutuhan, ototnya beruyuma itu kan Mhm, tidak pernah dirangsang untuk atau tidak ya, bisa ini ya? bukan tidak bisa. Semua, otot, siapa Bisa? itu, laki-laki, perempuan, itu semua bisa dinaikkan size-nya dengan Mhm, cara program yang baik dan benar. Sesuai begitu, lagi tadi, sesuai kebutuhan. sesuai kebutuhan Ya, ya, betul, begitu, heeh, oke. Nah, kalau biasanya, kan otot itu membutuhkan adaptasi itu, iya, Bro Aca. Bagaimana dengan orang yang baru latihan? iya. Nah, jadi begini, Mhm, eee, istilahnya kita katakan pemula ya, iya, pemula. pemula. Pemula, saya sebagai trainer, setiap, mengajar, klien Mhm, saya akan sampaikan dulu, anggaplah Bro Yuma nih iya, ngambil ngambil,
trainer ke Sebagai saya. saya yang klien, saya kliennya Bro Yuma begitu klien ya. saya trainer. Jadi saya akan bertanya dulu ke Mm-mm. Bro Yuma Iya. sebelum kita memulai memasuki fase latihan. Saya akan bertanya dulu, Bro Yuma, selama ini ada tidak otot Bro Yuma yang pernah cedera? Contoh otot Iya. punggung atau deltoid, Iya. atau di bagian siku atau di lutut. Mm-mm. Nah, dari situ kalau ada otot yang cedera, otomatis saya akan menghindari latihan-latihan yang membuat otot itu semakin cedera. Iya. Tetapi saya akan mencari pola latihan yang membuat cedera itu semakin kuat dan bisa adaptasi, bisa membantu disembuhkan begitu. Iya. Nah, seperti itu. Setelah itu saya akan bertanya lagi, ada tidak alergi makanan selama ini yang Bro Yuma rasakan? begitu. Jadi otomatis pola makan yang akan saya berikan ke Bro Yuma sesuai dengan kebutuhan Bro Yuma. Iya. Nah, saya tidak akan berikan pola makan yang membuat Bro Yuma mungkin tidak sesuai. Tidak sesuai. Nah, kadang ada orang yang cocok dengan putih telur merasa gatal-gatal, Ya, ada alergi yang ya. alergi, ada yang kacang-kacangan. Nah, dari situ saya sudah bisa menangkap benang merahnya. Oh, Bro Yuma, pola latihannya yang benar harus begini. Pola makannya yang benar harus begini. Baru kita masuk fase latihan. Begitu. Nah, kalau kita masuk ke fase latihan lagi, itu ada beberapa tahapan. Ya. Ya sama kalau kita naik anak tangga. Jadi istilahnya kita trainer ini, istilahnya kita dokter muscle, dokter otot. Dokter otot. Nah, sebelum kita masuki lagi fase latihan, otomatis kita akan lihat kebutuhan klien kita. Oh, kayak Bro Yuma, oh tidak bisa di ini. Aduh. Jadi terus, Pak. Oh, berarti saya harus memberikan porsi latihan. Anggaplah Bro Yuma saya mulai. Tetapi sebelum saya mulai lagi, saya harus mengukur lengan kiri Bro Yuma dan lengan kanan. Kenapa saya harus melakukan itu? Mengukur size lingkar lengan bicep. Emang beda ya? Kanan sama kiri pasti beda. Pasti beda ya? Karena kenapa? Aktivitas keseharian kita itu ada orang yang melakukan aktivitas tangan kebanyakan kanan, ada orang yang kebanyakan tangan kiri. Gitu. Begitupun juga orang berjalan menaiki anak tangga, ada yang lebih dominan kanan, ada yang dominan kiri. Makanya betisnya ada yang besar sebelah begitu ya. Nah, jadi tidak proporsional. Karena tidak proporsional itulah kita mengukur. Sebagai dokter muscle, dokter otot, kita harus tahu kebutuhan klien kita. Jangan klien kita mau membentuk otot, kita langsung berikan latihan tek, nggak bisa. Kita harus buat polanya. Ibaratnya kalau kita ke dokter, saya ibaratnya pasien. Bro Yuma sebagai dokter. Dokter Yuma, saya sakit kepala, Dok. Bro Yuma tidak langsung buatkan saya resep sakit kepala. Langsung diperiksa dulu ya. Harus diperiksa dulu. Diperiksa mata, periksa mulut, disuruh baring, denyut jantung berapa beat per menitnya. Setelah itu dokter bisa menganalisa. Ini ya yang jadi penyakitnya. Bang Aca ini bukan sakit kepala, tetapi Bang Aca ini kekurangan duit. berarti pikiran. Jadi bukan sakit kepala tapi sakit pikiran. Bisa jadi kurang darah atau kurang istirahat dan lain-lain. Nah, seperti itu. Sama tadi kita kembali lagi ke pembentukan otot. Jadi kita tidak semerta-merta melatih klien kita memberikan latihan hari ini kita hajar, kita berikan dia latihan dada, back dan sebagainya. Karena beda ya. Bro Yuma beda. Jadi kebutuhannya Bro Yuma dengan kebutuhan rekan-rekan kita yang lain itu sangat beda. Contoh, anggaplah Bro Yuma seorang atlet bulu tangkis. Ya, saya bulu tangkis memang. Kebetulan saya bisa melihat dari gerakan tangan, dari terawat saya. Dari cara duduknya saya bisa lihat begitu ini ya. Berarti bulu tangkis ini. Jadi orang yang olahraga bulu tangkis senang duduk kayak gini, gitu kan? Gini. Kalau dia gini berarti dia sepeda. Ya. Lanjut. Jadi begitu. Jadi pola latihan Bro Yuma sebagai atlet bulu tangkis dengan pola latihan anggaplah rekan kita si A yang pemain gulat umpamanya, itu tidak bisa disamakan. Karena kenapa? Kebutuhan Bro Yuma yang butuh endurance dan power. Endurance itu apa itu endurance? Endurance itu ketahanan tubuh kita, fisik. Karena bulu tangkis
itu butuh waktu berjam-jam untuk mengalahkan lawan. Ya kan? Betul. Kita butuh loncat, lari ke sana kemari, ke depan, ke belakang, kita apa namanya, smash. Iya. Dan bisa ganti baju sampai 4 kali loh, Bisa Bro. ganti baju 4 kali. Iya. Nah, kalau kekuatan fisik kita, endurance kita tidak tahan, kita sangat mudah dikalahkan oleh lawan. Langsung ini ya, lelah. Otomatis pola latihan dengan pemain gulat sangat beda. Karena mereka itu butuh strength dan power. Power dan strength ya. Kenapa? Artinya pertahanan gitu ya. Kenapa mereka butuh membanting strength? Di saat mereka mengunci, masing-masing mengunci, kapan mereka tidak kuat, tidak strength di situ, mereka bahkan bisa dibanting oleh lawan. Nah, gitu. Di saat mengunci itulah kebutuhan strength. Untuk membalikan badan dari bawah ke atas, itulah dibutuhkan power. Nah, otomatis kebutuhan latihan atlet bulu tangkis tadi umpamanya dengan gulat itu jauh perbedaannya. Polanya juga beda, makanannya pun juga beda. Karena kalau kita berikan pola latihan gulat dengan bulu tangkis, nanti yang main bulu tangkis larinya gini. Karena badannya badannya gede. Terus fleksibilitinya juga tidak selincah yang dulu, karena ototnya harus besar ya. Besar kalau gulat. Jadi persamaan otot senam, gulat itu hampir sama dengan ini ya. Sama dengan angkat berat. Ya, seperti itu. Beda juga kalau dia atlet bola. Beda juga. Coba kita bayangkan apabila pola latihan gulat kita berikan ke pemain bola seperti Ronaldo, nggak bisa lari dia. Dia kan harus cepat speednya. Nah, kalau pemain bola lagi harus kita tambah namanya tadi speed. Iya. Endurance, speed, power, dan strength. Itu yang harus dipikirkan. Jadi kita harus memberikan sebagai trainer yang baik, harus memberikan edukasi, memberikan kebutuhan klien kita, bukan sesuai keinginannya. Begitu ya. Seperti dokter tadi. Iya. Kita periksa dulu matanya, mulutnya, denyut jantungnya berapa beat per menit, baru kita sebagai dokter menganalisa bahwa pasien kita kebutuhannya adalah ini. Gitu ya. Oke. Nah, kalau dari sisi latihan, dari sisi usia juga Bro Aca, apakah ada perbedaan begitu? Misalnya itu kan biasanya percuma kok percuma kok latihan karena itu sudah tua, umurnya sudah berapa. Nah, itu ada perbedaan ya latihannya, dan bisa misalnya usia 40-an ke atas atau 30-an ke atas itu masih bisa dibentuk kayak begitu. Lebih mudah dibentuk, atau yang masih muda lebih mudah lagi begitu? Yang jelasnya yang muda pasti lebih mudah cepat ya, karena kenapa? Dari segi usia memang tidak bisa kita manipulasi. Usia, kekuatan fisik dengan usia lanjut itu pasti beda. Nah, begitu. Cuman bukan berarti yang usia 40-an ke atas tidak bisa. Alhamdulillah saya sekarang. Tapi kebanyakan saya sekarang sudah kepala 4. Saya sekarang sudah kepala 4. Tapi kalau kita tahu caranya, apapun itu mudah. Jadi itu kata kuncinya, apapun yang kita mau lakukan kalau kita tahu caranya, insya Allah mudah. Begitu ya. Oke. Nah, untuk tips mungkin untuk bisa mempercepat pertumbuhan otot begitu. Bro Aca gimana tuh? Jadi tips-tips yang saya bisa berikan ini bukan menggurui Bro Yuma, tetapi kita sharing, berbagi apa yang selama ini saya sudah lakukan. Bukan berarti body Bro Aca ini terus sok mau bagi-bagi ini, tapi ini kita sharing kita berbagi sama-sama pengalaman. Begitu. Jadi tips-tips yang tadi yang proses pembentukan otot. Nah, jadi seperti ini. Seperti anggaplah Bro Yuma kembali jadi klien saya. Otomatis dari segi postur, saya sudah bisa melihat bahwa Bro Yuma ini ingin menaikkan size otot, bukan lemak. Kalau kita menaikkan berat badan, itu yang naik bisa saja lemak, tapi bukan otot. Begitu. Begitu. Jadi kembali lagi harus dibarengi pola makan. Setelah pola makan kita bagus, lifestyle kita tadi, gaya hidup kita bagus, baru kita masuk ke cara latihan. Nah, cara latihan itu harus diprogram juga. Apapun itu harus diprogram. Apapun yang kita lakukan, baik dalam dunia olahraga fitness,
pekerjaan, usaha harus kita program. Kenapa? Dengan program ini kita lakukan agar ada progres tiap bulan atau setiap minggu yang akan kita lihat. Oh, gitu. progres saya sudah seperti ini. Apabila progresnya mungkin kita rasa kurang maksimal, programnya kita rubah lagi. Program Begitu ya. latihannya, Artinya kalau gagal di program pertama harus atau intensitasnya kita tingkatkan. Setelah itu juga pola makan, kebutuhan kalori, proteinnya dan karbonnya mungkin ditingkatkan. Dari situ kita bisa melihat, tetapi selalu harus menggunakan program latihan yang baik dan benar. Begitu ya. Jadi harus menggunakan apa ya, program-program yang tadi yang sudah diinikan. Nah, biasanya kan itu usia yang apa ya, yang masih muda, yang masih muda kan, itu kan biasanya tidak terpikir untuk bisa membesarkan otot begitu ya. Di usia-usia yang 40-an itu yang marak untuk saat ini ya. Karena maksudnya begini. Banyak orang yang di usia seperti itu yang melakukan fitness, yang melakukan gym begitu. Nah, tapi sebenarnya sekarang kalau kita lihat di secara universal, bukan lagi di usia-usia 40 ke atas, malah di usia-usia dini, dan dulunya orang nge-gym itu selalu identik dengan laki-laki. Tapi sekarang kita lihat di dunia gym fitness itu lebih banyak kaum hawa malah yang nge-gym untuk mempertahankan bentuk badannya, agar kelihatan lebih safe. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau umur kita di atas 40 tahun, otomatis intensitas latihan dengan umur di bawah 40 tahun pasti beda. Beda latihannya ya. Dari intensitasnya beda, terus dari berat ininya juga beda begitu. Seperti itu. Karena otomatis semakin meningkat usia kita, ketahanan fisik, elektabilitas tulang kita juga, persendian itu otomatis semakin berkurang. Tetapi tetap kita jaga agar tidak mengurangi apa yang kita inginkan. Nah, apakah dengan memperbesar otot ini, Bro Aca, itu bisa mengurangi penyakit ya? Jadi begini. Olahraga itu semua baik, tetapi harus sesuai kebutuhan. Nah, mengenai tadi jauh dari penyakit, itu adalah bonus. Olahraga apa saja, seperti kita berlari, kardiovaskular, itu otomatis memperkuat jantung. Kalau jantung kita kuat, otomatis segala sesuatu yang kita lakukan juga enak. Nah, nge-gym itu kan olahraga yang bisa dikatakan aerobik, bisa dikatakan juga bukan, tergantung cara latihannya. Kalau dibilang untuk kesehatan, sangat sehat. Karena begitu kita habis latihan, badan kita segar, pikiran kita juga tidak kesana kemari, jernih, dan gerakan kita keseharian kita juga lebih ringan. Mengurangi stres juga ya? Mengurangi stres dan awet muda. Awet muda ya, contoh dengan saya kan sampai sekarang masih awet muda ya kan. Berarti saya harus ikut nge-gym juga. Harus ngambil. Harus bentuk otot juga. Kalau kameramen saya ini sudah mulai ada kameramen saya di samping. Kalau saya lihat ototnya sudah mulai. Oke, tapi sudah berapa bulan, Bro? Nah, ini juga saya mau tanya juga, Bro Aca, tentang lamanya membentuk. Apakah kalau misalkan sudah berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan masih itu saja bodinya, apakah harus ada? Sebenarnya begini, Bro Yuma, kalau orang sampai latihan 1, 2, 3 bulan tidak ada progres, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Karena begini, otot kalau dilatih itu pasti dia akan mengembang, akan stres. Jadi contoh, kita hari ini kita latihan bicep. Kita latihan bicep. Setelah kita latihan bicep, kita harus tahu kebutuhan otot itu apa setelah kita latihan. Nah, jadi setelah kita latihan harusnya kita mengkonsumsi makanan tinggi protein. Karena otot yang dilatih itu dia ibaratnya spons yang kering. Jadi kalau kita memasukkan dia protein, otot ini akan menyerap protein dengan cepat. Nah, begitu. Nah, kalau kita masukkan lemak, dia pun akan serap lemak. Jadi ototnya akan kelihatan basah, akan kelihatan menggumpal, tidak ada bentuk. Hanya sekedar besar begitu saja. Berarti cuma lemak
Ya, Bro Aca? karena kebutuhan yang diinginkan otot kita tidak berikan. Harusnya setelah latihan yang kita berikan adalah makanan yang tinggi asupan protein. Yang sehat. Ya, Gitu. yang sehat. Pokoknya jangan yang goreng-gorengan ya. Jangan goreng-gorengan. Apalagi tahu isi dan kawan-kawan. Iya. Jangan sebut merek dong. Bro Aca jangan. Itu kan bukan merek kan? Itu bukan merek. Iya. Ya kan? Tapi itu adalah sejenis makanan yang mungkin dihindari ya. Tapi kalau orang mau makan silahkan aja. Kalau yang sebenarnya begini. Sebenarnya saya biasanya kalau pada saat diet setelah mau kompetisi bertanding dan segala macam, saya tetap makan makanan yang berlemak, tetapi saya akan konsumsi sebelum melakukan exercise. Karena kenapa? Saya butuhkan untuk power, gitu ya. Tetapi tidak berlebihan. Itu lagi sesuai kebutuhan. Jangan kita bisa makan sampai 3 mangkok, kita makan sampai 3 mangkok. Cukup 1 mangkok atau setengah mangkok. Kita rasa sudah nikmat, sudah enak di leher, sudah. Seperti itu. Sekedar untuk menjadikan makanan yang mengandung lemak tadi ini sebagai power di saat kita latihan. Begitu. Jangan setelah latihan justru makanan yang berlemak ini yang masuk. Itu yang salah. Biasanya begitu, Biasanya Bro begitu. Aca. Karena saya juga pernah. Bukan pernah, sering. Kalau sudah latihan, terus sudah olahraga, lihat yang goreng-gorengan itu, waduh. Kayaknya lihat yang bening-bening ya. Iya, yang bening-bening. Pasti mau makan. Biasanya dalam hati tidak mau makan ya. Itulah namanya keinginan. Keinginan ya, keinginan besar ya. Keinginan besar. Jadi selalu kita harus bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Padahal keinginan kita mau makan gorengan, mau makan yang berlemak, itu keinginan kita. Tapi bukan kebutuhan kita. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Kalau kita sudah bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, otomatis secara tidak langsung kita sudah menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Begitu, karena saya pernah membaca artikel yang mengatakan lingkar pinggangmu adalah contoh bagaimana kesehatan jantungmu. Begitu. Jadi kalau lingkar pinggang gimana? Lingkar pinggang sudah over, itu otomatis mempengaruhi kinerja jantung. Jantung ya. Itu. Artinya jantung sudah sudah coba kita lihat saja saudara-saudara kita yang sudah overweight, yang posisi duduk saja napasnya sudah ngos-ngosan, naik tangga sedikit saja ngos-ngosan, pasang sepatu saja ngos-ngosan udah ngos-ngosan. Nah, artinya apa? Artinya jadilah dokter bagi diri Anda sendiri. Nah, begitu. Tidak selamanya harus ke dokter tapi kita juga bisa menjadi dokter diri juga sendiri, manusia. Gitu, dokter juga manusia. Kalau dokter bukan manusia ya, itu yang saya. Bro Aca, kalau selama ini selama menjadi trainer atau pelatih gitu konsultan nutrisi juga, pernah nggak lihat orang yang sudah lama sekali latihan tapi tidak pernah jadi begitu? Ya, alhamdulillah. Ini bisa sebut nama orang nggak? Inisial aja ya. Enggak, Saya ada alhamdulillah dua jangan inisial ya. Ada klien saya baru-baru ini 2 orang, inisial Z dan inisial P. Mereka sudah latihan beberapa bulan dan beberapa tempat gym. Itu mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, alhamdulillah dengan bertemu dengan saya berikan pengalaman saya. Saya selalu mengatakan saya tidak menggurui. Saya memberikan apa yang selama ini yang saya dapatkan. Teknik latihan, pola makan, posisi pada saat latihan itu juga menentukan. Contoh begini. Bicep. Bisa dicontohkan ya. Nah, ini sebenarnya tadi saya mau sebelum closing harus memperlihatkan Bro Aca. Jadi ini bicep kalau kita latih seperti ini bentuknya dia pendek. Pendek. Nah, tetapi kalau kita robah dia begini, ini namanya long bicep. Long bicep. Bicep. Nah, ini. Jadi walaupun posisi begini, dia akan terisi full. Nah, ya kan kelihatan kan?
Nah, beda dengan begini. Nah, artinya dia meninggi gitu ya. Meninggi. Latihannya pun itu sangat beda. Posisi tangan kita begini, satu yang begini, hammer crew. Gitu. Nah, jadi dari posisi itu sudah membentuk otot yang beda. Otot yang beda. Dari posisi saja sudah dari posisi ini ya, saja. sudah ini. Nah, jadi kebanyakan orang ada yang ingin membentuk otot dada karena posisinya salah. Dadanya bukan jadi, tapi deltoidnya yang jadi. Karena posisi tadi itu, posisi juga menentukan pada saat kita latihan. Sama lah kalau olahraga apapun, kalau posisi kita kurang bagus, ada bola dari arah lawan, posisi kita kurang bagus, pasti kita untuk mengambil bola tersebut atau apa dan sebagainya agak susah. Makanya carilah posisi yang enak ya. Iya. Jadi posisi apa ini? Posisi enak ya. Di olahraga semuanya olahraga. Semua olahraga cari olahraga malam juga. Nah itu. Oke. Enggak olahraga malam itu kan bulu tangkis. Ya betul. Ya, biasanya bulu tangkis. Olahraga malam pasti orang selalu mencari posisi yang tepat dan enak gitu ya. Iya, nikmat juga. Boleh. Ingat jangan makan gorengan ya. Ya, jangan makan gorengan. Seperti itu. Oke, Bro Aca. Apalagi ya kita harus melihat-lihat mungkin jenis-jenis gerakan-gerakan gitu. Ya. Apa yang seperti yang saya sampaikan tadi. Gerakan yang akan kita berikan ke klien kita sesuai kebutuhannya dia. Contoh, kita kembali lagi ke Bro Yuma. Otomatis Bro Yuma hari ini saya akan memberikan cara latihan chest dulu, otot dada. Dada dulu ya. Jadi saya akan berikan semua cara latihan membesarkan otot dada. Nah, setelah hari ini kita sudah selesai melatih, memberikan program otot dada, besok kita akan rubah lagi otot back. Jadi ya di belakang. Ya, belakang. Jadi otot dada kita istirahat. Hari ini otot back kita yang kita latih. Setelah itu besoknya lagi kita ke otot deltoid, bahu. Sini ya. Ya. Bahu. Bisa dikombinasi dengan otot paha. Setelah itu istirahat 1 hari boleh. Setelah itu kita kembali lagi ke otot dada. Jadi masing-masing otot itu ada recovery 1 kali 24 jam. Dia istirahat agar diberikan kesempatan untuk mengembang, membesar. Dengan syarat harus kita penuhi kebutuhannya yang nutrisi tadi. Ya, jadi untuk memperbesar memperbesar otot dada. Ya harus betul. Sesuai dengan latihan. Sesuai dengan kebutuhan ototnya tersebut. Kemudian diganti di belakang lagi, itu bersamaan dengan paha juga begitu. Kadang juga ada orang yang melatih otot secara keseluruhan bersamaan, namanya latihan kompon, melatih otot yang berlawanan. Itu tidak salah, karena kebutuhannya dia seperti itu. Contoh, orang yang sudah overweight, kita berikan latihan kompon, latihan yang ototnya berlawanan. Itu boleh, justru lebih bagus karena di situ ada unsur anaerobiknya. Kenapa ada anaerobik? Habis melatih otot dada, kita langsung melatih otot back. Jadi saling tolak belakang. Fungsinya adalah memaksimalkan pembakaran lemak. Nah itu. Tapi untuk yang latihan dada cuma laki-laki doang ya, Bro Aca? Oh tidak. Nah tidak. Perempuan juga bisa. Apakah kita akan membahas hari ini bagaimana cara latihan otot untuk perempuan, wanita? Karena masih banyak wanita-wanita di luar sana yang berasumsi, Bang Aca, saya takut nge-gym nanti berotot. Tidak bisa. Mereka tidak bakalan berotot. Mereka akan terlihat shape, akan seksi. Lebih seksi gitu ya. Karena hormon wanita dan hormon pria itu sudah beda. Malah membentuk sesuatu yang indah begitu ya. Ya, sesuatu yang indah. Tapi ngomong-ngomong kenapa panas ini? Saya nggak tahu juga ini kayaknya. Mungkin lampunya, lightingnya. Oh iya. Tapi semakin lama semakin panas. Saya perasaan nge-gym aja di sini atau nge-sauna gitu. Kalau gitu Bro Aca, kayaknya cukup ya. Cukup mungkin kita bincang-bincang tentang pembentukan otot. Mungkin sesi berikutnya kita akan membahas yang pertanyaan tadi, wanita boleh nge-gym nggak? Karena banyak ibu-ibu, bahkan ibu-ibu hamil takut nge-gym, wanita yang ingin membentuk tubuh tapi takut berotot.
Mungkin episode selanjutnya kita akan bahas tuntas. Padahal ibu hamil bisa nge-gym juga ya. Sangat nge-gym. Dibolehkan sekali. Apalagi di saat-saat dia 1-2 bulan sebelum dia melahirkan. Itu lebih bagus. Merangsang memudahkan dia melahirkan sang cabang bayi. Iya, dengan normal gitu ya. Betul, seperti itu. Oke, Bro Acha, terima kasih banyak. Ini kita sudah berbincang banyak ini tentang otot, pembentukan otot, kemudian konsultan bagaimana cara pola-pola makan yang baik, kemudian banyaklah tadi yang bisa diperbincangkan. Mudah-mudahan pembentukan otot kali ini, tema kita kali ini pembentukan otot dan pola makan itu bermanfaat untuk teman-teman kita yang ada di luar, yang mau nge-gym, memperbesar otot, itu bisa segera untuk bisa membentuk ototnya. Boleh bergabung dengan saya. Ya, dengan Acha Van Dessel. Van Desselnya Kota Makassar ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bro Acha sudah hadir di podcast Obrolan Kekinian Sulawesi Selatan. Nanti kedepannya kita akan gali lagi, lebih banyak lagi, kita lagi sharing lagi tentang pembentukan otot dan pola makan lebih dalam lagi ya. Oke, terima kasih sekali lagi ya Bro Acha. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.